Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kang Firman Kimia Channel ya, bersama saya Pak Fani. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada video sebelumnya tentang ikatan kimia. Nah, untuk kali ini, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ikatan ion sama ikatan kovalen secara umum, nah ini akan lebih mendalam lagi ya, berkaitan dengan ikatan kovalen yang kemarin belum sempat kita bahas, dan berkaitan dengan ikatan logam serta sifat kepolaran senyawa dari ikatan kovalen. Oke, kita langsung saja simak baik-baik video berikut. Oke, prinsip kita masih sama ya. Kalau kita belajar kimia itu mesti kita akan belajar sifat cinta dan kasih. Maka kita harus belajar dari atom. Ini saya suka sekali nih. Kenapa? Ya, karena kemarin kalau yang sudah mengikuti di video yang pertama itu atom itu mengajarkan banyak hal. Oke, ternyata ikatan kovalen juga punya beberapa pengecualian, bahwa tidak semuanya itu oktet ya. Oktet itu 8. Ternyata ada beberapa atom yang stabil juga tidak harus 8 karena dipaksakan kan gitu ya. Contohnya seperti ini misalnya, senyawa yang tidak mencapai aturan oktet, misal ada BeCl2, BCl3, ini juga ternyata bisa mencapai kestabilan walaupun tidak harus oktet. B itu bisa 4, nanti dapat elektron dari Cl itu 2. B ini yang ini 3, nanti dari elektron 3. Jadi cuma ada 3 saja ya, 3 elektron saja. Ini kalau saya buat ini misalnya nih, saya gambarkan Be itu cuma seperti ini. Be nyumbang 1, Cl-nya nyumbang 1, ini Cl, 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 Cl. B itu nyumbang 1 nih. Karena kebetulan emang Be itu sebenarnya adalah golongan 2. Sifatnya harusnya logam, tetapi sifatnya mirip-mirip sama non logam ya. Sehingga dia cenderung memberikan elektronnya saling berbagi seperti ini. Sehingga akhirnya terjadilah ikatan kovalen, tetapi ikatan kovalennya tidak mencapai oktet, hanya 4 saja. Tapi tidak apa-apa, ini adalah contoh fakta di lapangan bahwa ternyata memang ada beberapa unsur yang tidak harus mencapai 8 ini ya. Atau senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil seperti NO2. NO2 ini ganjil loh, coba kita lihat ya. N itu titiknya ada 5, titiknya ada 5, titiknya ada 5 ini. Ya, ini N-nya ini sorry. Ini ya, sorry, ini nggak bisa dilihat. Oh, coba saya erase dulu. Ini saya erase dulu. Ya, ini ini miliknya si N, ini titik-titik 2 ini. Oke, si oksigen ini ternyata ada oksigen di sini. Kan mestinya oksigen itu 6 ya, sorry. Oksigen itu 6. Oke, saya ulangi saja. Oke, ternyata ada yang tidak memenuhi oktet, malah justru elektron valensinya ganjil. Contohnya adalah NO2. NO2, N dikelilingi oleh O sebanyak 2. O itu 6, pengen stabil, maka dekatkanlah 2. N juga memberikan 2 ini. Kalau kita lingkari, O-nya stabil, 2 juga, O-nya juga stabil ya. N itu kan golongan 5, maka titiknya ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi kalau saya lingkari, ternyata elektron valensinya jadi 8, 9 ini ya. Kan jadi harusnya nggak oktet ini. Oke, tapi ternyata dia juga ada di dunia ini, berarti dia stabil. Atau mungkin senyawa yang oktetnya berkembang, artinya dia banyak sekali oktetnya. Contohnya gimana? PCl5. P itu golongan 5, Cl-nya pun ada 5, berarti ada banyak sekali nih. Nah, ini langsung saya garis aja, nanti gambarnya gini. Berarti artinya P itu punya elektron berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Lah yang dari Cl 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 elektron di P. Ini berkembang. Tapi pengecualian itu hanya ini saja ya. Dan nanti unsur-unsur gas mulia kalau dia bisa berikatan. Jadi mungkin diingat-ingat saja.
Oke, kemudian kita masuk ke ikatan kovalen yang terakhir, yaitu adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, koordinasi itu unik lagi nih. Ada yang satunya kekurangan, ada yang satunya juga kekurangan, tetapi yang dipakai, yang digunakan itu hanya salah satu pihak saja. Ya, ikatan kovalen yang berasal dari salah satu pihak saja. Contohnya misal kita ada NH4 plus sama SO3 atau NH3 BCl3 ini ya. Contoh ini kita lihat contohnya. Pada contoh SO3, S itu 6, 286, berarti titiknya ada 6. Artinya dia membutuhkan elektron 2. Sedangkan yang O 8, 26, berarti titiknya ada 6 juga. Berarti dia juga butuhnya 2. Berarti kalau mau bentuk SO3, nih ya, SO3 nih, O yang di sini memberikan 2, ini juga memberikan 2, S yang di sini memberikan 2. Nah, ini masuknya adalah kovalen biasa. Tetapi coba lihat sifat mulianya si S ini ya. Ternyata dia nggak ngambil semuanya, nggak ngambil punyanya si O. Dia sudah merasa cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ngambil punyanya O yang belas ini dan ternyata sifatnya sudah stabil. Maka dia tidak menginginkan lagi elektron-elektron yang ada di O yang setelahnya. Sehingga S ini hanya memberikan saja miliknya, elektron miliknya ke oksigen yang masih kekurangan, oksigen yang kekurangan. Sehingga kalau kita gambarkan, gambarnya seperti ini. S ikatan rangkap 2 dengan oksigen yang sebelah kiri, sedangkan yang atas dan yang sebelah kanan ini dia elektronnya hanya dikasihkan saja. Nah, yang seperti ini namanya adalah ikatan kovalen koordinasi, atau istilahnya adalah yang nyumbang dari salah satu pihak. Nah, artinya S itu kalau sudah cukup ya cukup, dia nggak ngambil, dia malah justru malah memberikan ke temennya yang lain yang masih kekurangan. Nah, itulah belajar lagi kita ini ya dari keikhlasan atau ketulusannya si S ya. Kelebihan daripada nganggur, kasihkan aja lah, dipakai bareng-bareng. Akhirnya semuanya jadi ikut stabil. Rumus molekulnya SO3. Oke, jadi seperti itu tentang pembahasan ikatan kovalen ya. Kita kemarin sudah belajar ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Kemudian ini ada ikatan kovalen koordinasi. Begitu. Akhirnya selanjutnya akan kita bahas. Kemarin pada video sebelumnya kan saya sudah bahas bagaimana sih cara menentukan sifat kepolaran suatu senyawa kovalen. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ikatan yang terakhir, yaitu adalah ikatan logam. Nah, ini ikatan logam unik lagi nih. Ikatan logam itu hanya memiliki ion positif, kan kita tahu logam itu kan ionnya positif ya. Tapi hebatnya dia ada elektron yang selalu bergerak atau kita sebut sebagai awan elektron. Ini kan logamnya, logam. Kemudian ada lautan elektron. Lah, lautan elektronnya gambarnya kayak gini nih. Nah, ini adalah elektronnya. Elektronnya selalu mengalami perpindahan, bisa muter-muter ke sini, muter-muter ke sini, muter-muter ke sini. Nah, karena dapat berpindah dari sisi atom yang lain atau kita sebutnya delokalisasi, maka ikatan logam mempunyai keunikan. Dia tidak perlu berikatan dengan yang lain loh ya. Kalau logam ya mesti logam-logam tok. Isinya logam-logam tok. Keunikannya apa? Keunikan yang pertama, logam itu yang merupakan konduktor yang sangat baik, pengantar listrik. Kalau yang lain tidak bisa. Kalau misalnya ion bisa, asalkan dia dilarutkan dalam air atau dilelehkan. Tapi kalau kovalen, hanya kovalen polar saja yang nanti akan kita bahas. Ini khasnya dari logam. Kemudian mengkilap. Kamu lihat logam itu pasti kalau dikena cahaya itu masih mengkilap. Nah, itu unik lagi. Kemudian bisa mengantarkan panas. Kemudian dapat ditempa atau ditarik. Kamu lihat logam bisa dijadikan kabel, bisa dijadikan bentuk-bentuk hiasan, pagar. Nah, berarti artinya kan dapat dibentuk dan dapat ditarik-tarik gitu. Semuanya itu gara-gara apa? Gara-gara ada delokalisasi elektron di dalam lautan elektron atau di dalam awan elektron. Sehingga ion positifnya si logam itu tidak mudah sekali untuk rusak, atau mungkin susunannya tidak mudah sekali bercerai-berai karena selalu ada elektron yang selalu menstabilkan. Itu adalah sifat khas dari logam. Ikatan logam tidak ada bentuk Lewisnya atau apa, itu enggak ada. Ikatan logam hanya sifat-sifatnya saja. Ini yang perlu kamu pelajari.
Oke, seperti janji saya, kita akan lanjutkan lagi kepada sifat kepolaran suatu senyawa, khususnya adalah senyawa kovalen polar. Ini ada gambarnya ini ya, polar bear. Kenapa dia disebut polar bear? Nah, polar itu artinya adalah kutub. Nah, ini maksudnya polar bear adalah beruang kutub. Nah, kutub itu apa? Nah, kita tahu bahwa yang namanya kutub itu selalu ada kutub positif sama kutub negatif. Nah, kepolaran berarti artinya adalah pengkutupan ikatan. Jadi ikatan itu secara nggak langsung dia mempunyai kutub. Tadi ada yang melepas, ada yang menerima, mesti kutub positif sama negatif. Tapi kalau ikatan ion jelas dia sangat polar. Nah, tetapi kalau kita bicara kovalen, maka ada dua jenis. Nah, kalau kita bicara senyawa kovalen, mengapa terbentuk senyawa kovalen polar? Ternyata pengaruhnya ada dua. Karena perbedaan elektronegatifan dan karena atom pusatnya memiliki PeB. Nah, ini PeB sudah kita jelaskan atau pada video sebelumnya ya. Nah, karena adanya ini sehingga bentuk molekulnya menjadi tidak simetris. Nah, jadi kalau nanti kita belajar bentuk molekul, tapi nanti kita nggak akan bahas itu, kita langsung aja ke sifat-sifatnya aja. Maka akan terjadi sifat yang namanya sifat polar. Polar di sini cara mudahnya begini. Polar itu bisa mengantarkan listrik karena dia punya muatan listrik, muatan positif dan negatif, sedangkan kalau non polar itu tidak bisa. Nah, kita lihat perbedaan keelektronegatifan ini yang karakteristik yang pertama ya. Apabila terdapat perbedaan negatif, misalnya H berikatan dengan Cl, berarti kan ada beda ini 2,1 sama 3, maka ikatannya jelas, ikatannya adalah ikatan kovalen polar. Saya kasih contoh misalnya ini ya, sama H sama Cl, berarti kan H ketarik sama Cl. Ini ada elektronegatifannya. Kalau saya buat begini, H itu lebih cenderung elektropositif, Cl lebih cenderung elektronegatif. Jadi ada kutubnya. Oke. Tapi kalau misalkan saya punya H2, nah H2 kan berarti H sama H. Artinya dia tidak punya, nah ini, tidak ada bedanya, beda elektronegatif. Ya, maka dia sifatnya adalah non polar. Kalau yang ini jelas polar. Karena tidak ada kutub, maka tidak ada plus min kayak gini. Nah, nanti lebih jelasnya slide berikutnya ya. Oke, kita lihat nih. Nah, ini contohnya kalau hidrogen gaya tariknya sama kuat, sama-sama kuat narik satu, maka sifatnya non polar. Tetapi kalau HCl, nah H lebih elektropositif ini, Cl-nya lebih elektronegatif, lebih narik elektron sehingga bentuk H-nya lebih lonjong. Kenapa? Karena elektronnya lebih ketarik ke Cl. Nah, ini sehingga keelektronegatifan besar, pasangan elektron lebih dekat ke atom yang memiliki keelektronegatifan lebih besar. Cl lebih besar elektronegatifnya. Tahu dari mana Pak? Dari sistem periodik. Kemarin kita sudah bahas tentang sistem periodik unsur. Semakin ke kanan itu semakin elektronegatif. Nah, saya kasih gambaran lagi. Bagaimana jika atomnya tidak hanya dua? Misalnya ini NCl, NCl, CH. Semuanya beda elektronegatif loh Pak. Betul, semuanya beda elektronegatif. Tetapi kita gunakan syarat yang kedua, yaitu punya apa tidak pasangan elektron bebas atau PeB. Kalau dia punya PeB, maka dia polar. Kalau dia tidak punya PeB, maka sifatnya non polar. Contoh NCl3 ini. NCl-nya 3, ternyata ada sisa elektron di sini. Di N ini yang warnanya oranye ini. Kita sebutnya pasangan elektron bebas. Nah, maka dia sifatnya polar. Ya, karena dia mempunyai PeB. Sedangkan CH4 dia tidak punya PeB sehingga sifatnya adalah non polar. Oke, jadi seperti itu dalam menentukan kepolaran suatu senyawa ya, didasarkan pada dua sifat tadi. Kalau atomnya cuma dua, H sama H atau H sama Cl kan cuma dua tok. Itu tinggal lihat kalau yang sama atomnya berarti dia non polar, kalau yang beda atomnya berarti dia polar. Tetapi kalau atomnya lebih dari dua, ini kan ada 4 ini ya, Cl, N, Cl sama N, Cl-nya ada 3, N-nya ada 1, berarti ada 4. Kalau ada 4, ya mau nggak mau harus kita buat struktur Lewisnya.
kita buat, kita lihat atom pusatnya si N ini punya elektron bebas apa enggak. Kalau dia punya elektron bebas, maka sifatnya polar. Atau kalau misal CH4 ternyata setelah kita buat struktur Lewisnya ternyata semuanya digunakan untuk berikatan sehingga hanya punya pasangan elektron ikatan, tidak punya PeB sehingga dia sifatnya adalah non polar. Oke, selanjutnya kita membandingkan perbandingan sifat dari senyawa ion, berarti yang ikatan ion dengan senyawa kovalen. Nah, untuk ikatan ion sendiri, kalau titik didihnya itu lebih tinggi dibanding ikatan kovalen. Kalau kovalen itu rendah rata-rata ya. Karena ikatan ion itu lebih tinggi titik didihnya, sehingga menguapnya pun akan semakin susah. Kalau kovalen polar sama non polar itu lebih mudah menguap dibandingkan kovalen ikatan ion. Tapi dia juga punya sifat khas, yaitu aromanya biasanya khas. Kalau daya antar listriknya, kalau ikatan ion itu bisa menghantarkan listrik dalam lelehannya. Jadi kalau garam kita lelehkan itu bisa menghantarkan listrik. Garam kita larutkan dalam air bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau ikatan kovalen polar itu hanya bisa menghantarkan listrik kalau dalam larutannya. Jadi misalnya alkohol tidak bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau alkohol kita masukkan ke dalam air, maka dia bisa menghantarkan listrik. Gitu ya. Contohnya begitu. Atau misalkan air itu sendirilah. Air itu kan polar, bisa menghantarkan listrik. Atau misalkan asam HCl. HCl itu kalau HCl-nya pure tidak bisa menghantarkan listrik, tapi kalau dalam larutan, dalam air bisa menghantarkan listrik. Kalau yang kovalen non polar, jelas dia tidak bisa menghantarkan listrik dimanapun itu. Tapi kalau larutan dalam air, ikatan ion sama kovalen polar larut. Tapi kalau non polar tidak larut. Contohnya gimana? Air sama minyak bisa nggak nyampur? Nggak bisa. Karena minyak itu non polar, air itu polar. Oke. Jadi gambarannya seperti itu tentang senyawa ion dan senyawa kovalen. Kalau ada pertanyaan, senyawa logam bagaimana, Pak? Kalau logam itu sudah pasti titik didihnya itu tinggi, menguapnya juga sukar menguap, daya antar listriknya sudah mesti dia mengantarkan listrik, kan konduktor yang baik. Kelarutan dalam airnya beberapa larut, beberapa tidak. Kan kita tahu logam ada yang larut sama ada yang tidak. Nah, sebelum video ini kita akhiri, ini ada beberapa soal ya. Silakan kalian coba ya untuk hiburan saja ya. Nih, hiburan ya judulnya. Tentukan senyawa dan jenis ikatan yang terbentuk dari unsur di bawah ini. Silakan kalian kerjakan seperti pembahasan yang sudah dijabarkan pada video 1 dan video 2 ini ya. Kemudian pada soal nomor 1, manakah yang termasuk senyawa kovalen polar dan manakah yang termasuk senyawa kovalen polar. Jadi nanti kan ada ion sama kovalen. Nah, yang kovalennya itu masuknya kovalen polar atau kovalen non polar. Oke, begitu. Silakan dicatat, kemudian buat latihan kalian karena besok kita akan selenggarakan ulangan ya. Oke, itu penjelasan saya berkaitan dengan tadi kita sudah bahas lanjutan dari ikatan kovalen koordinasi, kemudian ikatan logam, kemudian ini secara umum, ada kepolaran juga, kemudian ini secara umum sifat dari keduanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.